Apa kabar saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus? Dengan saya lagi, Selumil Takaliwang dalam channel Terang Dalam Kegelapan. Kita sering mendengar satu statement sebagai komentar, pernyataan dari orang yang mendengar tentang iblis, setan, roja, dan sebagainya. Yaitu, saya tidak percaya sama iblis. Atau saya tidak percaya sama setan, atau sama hantu, atau sama roh jahat. Nah, statement ini, pernyataan ini memiliki paling sedikit dua arti, dua pengertian. Dan kita mau melihat dalam video kali ini, mana yang benar dan mana yang salah berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Kita ikuti pembahasannya dengan keyakinan bahwa terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Sekarang kita melihat kemungkinan yang pertama. Saya tidak percaya sama iblis atau sama setan. Kemungkinan yang pertama adalah tidak percaya kepada iblis. Artinya tidak percaya kepada perkataan iblis, kepada godaan iblis, kepada rayuan iblis, dan sebagainya. Dan hal ini adalah benar. Karena Alkitab mengatakan iblis adalah bapa segala dusta. Father of lies, ya. Father, he is a liar, ya. Dia adalah pendusta. Maka kita tidak boleh percaya kepada iblis. Maksudnya adalah perkataannya. Nah, itu kemungkinan yang pertama, dan itu adalah Alkitabiah. Semua orang Kristen, semua orang percaya, kita hanya percaya kepada firman Allah. Kemungkinan yang kedua adalah saya tidak percaya adanya iblis. Iblis atau eksistensi dari iblis itu tidak dipercaya. Dikatakan iblis tidak ada. Iblis itu hanya zaman dulu saja. Iblis itu hanya dalam pikiran. Dan itu bukan sesuatu atau bukan pribadi yang nyata dalam kehidupan kita, apalagi pada masa kini. Jika seseorang tidak percaya akan keberadaan iblis, bahwa iblis itu nyata, dia ada, dia bekerja meskipun kita tidak melihat, maka ada beberapa konsekuensi. Yang pertama, jikalau mungkin hal-hal yang buruk, misalnya seperti sakit, ya, ada sakit yang disebabkan karena kelemahan tubuh kita, bukan karena iblis. Tapi ada juga Alkitab menyaksikan bahwa sakit itu disebabkan oleh roh jahat, oleh setan. Nah, jika sakit itu disebabkan oleh setan dan orang tidak percaya bahwa setan atau iblis itu ada, maka dia tidak akan pernah bisa dipulihkan atau sembuh dari sakitnya. Karena doa untuk menyembuhkan sakit fisik biasa dengan sakit yang disebabkan oleh setan itu tentu berbeda. Itu contohnya dalam aspek kesehatan. Lalu misalnya dalam aspek psikologi, secara psikologi, ada masalah-masalah kejiwaan yang dialami oleh seseorang karena memang itu ya jiwanya yang bermasalah, ya. Tetapi ada memang masalah-masalah kejiwaan yang bisa atau disebabkan oleh roh jahat. Nah, jikalau hal ini atau dinyatakan bahwa roh jahat itu tidak ada, setan tidak ada, iblis tidak ada, maka ketika seseorang mengalami gangguan jiwa karena roh jahat, dia tidak akan bisa mengalami jalan keluar. Ya, karena tidak percaya bahwa setan bekerja. Jadi yang diterapi itu hanya jiwanya saja. Padahal harus ada terapi rohani yang dilakukan untuk orang yang mengalami gangguan jiwa karena pekerjaan setan atau roh jahat. Nah, masih banyak dalam aspek-aspek lain, misalnya dalam pekerjaan Anda, dalam hidup Anda, dalam keluarga Anda. Kalau Anda tidak percaya bahwa setan itu ada, dan Anda menutup kemungkinan bahwa satu masalah, satu problem, itu bisa merupakan pekerjaan setan, seperti Alkitab katakan bahwa kita jangan berikan kesempatan kepada iblis, tapi kita tidak percaya bahwa iblis itu ada, maka ketika iblis sungguh-sungguh bekerja, kita tidak akan bisa menghadapinya, kita tidak akan bisa menyelesaikannya, karena kita tidak percaya bahwa dia ada. Alkitab menyatakan bahwa dia itu ada, dia itu pribadi yang nyata. Dia bekerja pada saat ini mulai dari Taman Eden sampai akhir zaman, iblis itu ada. Meskipun memang kita tidak melihat, tapi ketika Alkitab menyatakan, Alkitab menyaksikan bahwa iblis itu ada, maka kita harus percaya bahwa mereka memang ada. Nah, saya kasih contoh misalnya dalam kitab Wahyu. Ya, kitab ini berbicara tentang masa-masa akhir. Kitab Wahyu dalam Wahyu 20 ayat 7 dikatakan demikian. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya,
Lalu kemudian ayat 10, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Kalau kita tidak percaya bahwa iblis itu ada, maka ayat ini tidak ada. Kemudian dalam pasal 22 ayat 6, lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, termasuk apa yang menjadi nasib dari iblis, antikristus, dan nabi palsu. Lalu pasal 22 ayat 19 ini yang sangat penting. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Jadi apa yang Tuhan sampaikan kepada Yohanes itu tidak boleh ditambahkan dan tidak boleh dikurangi. Kalau kita tidak percaya bahwa iblis itu ada, maka kita secara tidak sadar, kita mengurangi isi daripada firman. Padahal kita harus percaya semua apa yang Roh Kudus nyatakan pada Rasul Yohanes, dan itu akan terjadi pada waktunya. Nah, maka saudaraku, bagaimana sikap yang benar terhadap statement ini? Kalau mungkin Anda pernah menyatakannya, Anda pernah berpikir tentang itu. Kita hanya percaya kepada perkataan-perkataan Tuhan Yesus karena itu adalah perkataan-perkataan hidup yang kekal. Kita percaya kepada perkataannya dan kita percaya bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup, Dia hadir meskipun secara jasmani kita tidak melihat. Tapi kepada iblis, kita harus percaya bahwa iblis itu ada. Kita harus percaya karena Alkitab menyatakan bahwa dia ada. Bahkan sampai pada akhirnya, sampai pada penggenapan kitab Wahyu, dia ada. Tetapi kita tidak percaya akan apa yang dikatakan oleh iblis. Karena itu sangat-sangat besar kemungkinannya itu adalah dusta. Meskipun kadang-kadang dia kelihatannya berbicara benar, tapi sebenarnya dia mau menipu kita untuk tujuan yaitu maut. Maka saudaraku, saya harap penjelasan ini boleh menolong Anda untuk boleh memahami dan mengerti dengan benar tentang keberadaan setan yang harus kita percaya bahwa dia ada. Tapi kita tidak percaya kepada apa yang ia katakan. Dan saya selalu ingin mengatakan bahwa Tuhan Yesus, perkataannya adalah hidup kekal. Dan kalau kita taat mengikuti perkataannya, kita adalah muridnya dan kita akan siap untuk menantikan Tuhan Yesus akan datang pada kali yang kedua. Jangan ikuti perkataan iblis karena ujungnya adalah maut. Tapi kita ikuti apa kata Tuhan Yesus karena ujungnya adalah hidup yang kekal. Maranatha. Amin.